Hal pertama yang kulakukan setelah terlahir kembali adalah berlatih pedang 10.000 kali setiap hari. Bahkan berlari sejauh 800 km. Karena hanya dengan cara ini aku bisa memenggal kepala guruku sendiri. Karena guru yang tampak sangat menghormatiku, sebenarnya mengajarkanku teknik pedang yang salah, yang membuatku menjadi sasaran penindasan di keluargaku. Yang paling ku benci adalah dia membunuh ibuku di depanku. Sekarang, setelah terlahir kembali, aku pasti akan membalasnya 100 kali lipat. Saat pikiranku melayang, aku melihat guru yang membunuhku sedang melatihku. Ini membuatku bingung, karena aku dibunuh oleh orang di depanku ini dengan satu tusukan pedang. Apakah setelah mati aku harus melihat kembali ingatanku? Saat aku meratapi kekejaman takdir, sebuah jendela biru tiba-tiba muncul di depanku. Tutorial misi, pukul wajah kurang dari Randen lebih besar dari. Beri Randen sebuah pukulan keras. Ini membuatku bingung dan tidak mengerti. Dan sepertinya hanya aku yang bisa melihat isinya. Aku langsung menjatuhkan pedang kayuku. Mungkin ini kesempatan yang diberikan Tuhan untuk melampiaskan amarahku sebelum aku pergi. Aku segera mengepalkan tinjuku. Meskipun ini mimpi, aku harus memukul orang sialan ini dengan keras. Dalam sekejap, seluruh arena latihan menjadi hening. Ini membuat Randen bingung, karena baginya, itu tidak menyakitkan. Tapi kenapa rasanya seperti aku benar-benar memukulnya? Meskipun tidak menyakitkan bagi Randen, kewibawaan seorang pelatih tidak boleh dilanggar. Aku langsung terlempar oleh tebasan pedangnya. Kali ini rasanya lebih jelas. Apakah aku juga harus merasakan sakit dalam mimpi? Dan kata-kata selanjutnya membuatku lebih terkejut. Dia pikir aku melampiaskan emosi untuk upacara kebangkitan. Murid-murid di sampingku menertawakanku tanpa ampun. Bahkan mengejekku lebih rendah dari anak haram. Karena aku tidak memiliki bakat dalam ilmu pedang. Dan saat ini aku sedang linglung. Karena sentuhan nyata ini, dan rasa sakit yang sangat jelas. Jadi yang kualami sekarang bukanlah ingatan. Dan upacara kebangkitan terjadi 10 tahun yang lalu. Apakah ini berarti aku kembali ke usia 17 tahun? Saat itu, jendela biru muncul kembali. Selamat, kamu telah menyelesaikan tutorial misi 1. Hadiah, bakat Ragnar telah diaktifkan. Apakah kamu ingin mengklaim hadiah? Dalam keterkejutanku, aku memilih tombol konfirmasi. Dalam sekejap, sebuah energi berkumpul dengan cepat di dalam tubuhku. Dan aku merasakan seluruh meridian tubuhku dimurungkan. Degan beralih ke istana mawar. Karena aku memukulnya, Randen segera pergi ke ibuku. Dan mengatakan bahwa aku adalah orang yang tidak berbakat. Karena hanya dengan cara ini dia bisa menunjukkan dedikasinya. Dan semua yang dia lakukan adalah untuk mendapatkan keuntungan dari ibuku. Setelah mendapatkan uang, Randen senang sambil mengatakan bahwa ibu dan anak itu sama-sama bodoh. Gaji yang besar, dan gelar mentor langsung keluarga Ragnar. Dia tidak merasa rugi bagaimanapun caranya. Lagi pula, ada orang penting yang mendukungnya. Tujuannya adalah untuk mencegahku tumbuh dewasa. Setelah menyelesaikan kebangkitan bakat, aku segera bergegas ke istana mawar. Karena pada saat ini, ibuku belum terbunuh. Saat aku bertemu ibuku lagi, aku langsung memeluknya tanpa ragu. Di kehidupan sebelumnya, ibuku telah berkorban banyak untukku. Namun aku tidak pernah menghargainya, karena aku menyalahkannya atas bakatku yang kurang. Setelah kematiannya, aku baru menyadari bahwa semua ini adalah ulah Lunden. Ibuku bingung dengan sikapku. Dia pikir aku sedang mengalami kesulitan. Di kehidupan ini, aku akan menjadi kuat. Cukup kuat untuk menduduki tahta terkutuk itu. Dan melindungi orang yang paling penting bagiku. Waktu berlalu dengan cepat hingga malam tiba. Setelah menyelesaikan tugas pertama, aku menerima tugas kedua. Melatih fisik hingga batasnya. Meskipun aku ingin membalas dendam pada Lunden. Dengan kemampuanku saat ini, itu mustahil. Di kehidupan sebelumnya, karena kemampuanku yang biasa saja, aku dipindahkan ke Badan Intelijen Rahasia. Dari sana, aku mendapatkan banyak informasi. Tak disangka, sekarang ini berguna. Harta surgawi dan rahasia bela diri ini adalah kesempatan bagiku. Yang lebih penting, karena Lunden bilang aku tidak berbakat, aku menyerah untuk merebut kekuasaan. Sekarang, meskipun gagal, aku akan mencobanya. Saat ini, aku sudah berlatih keras selama 7 hari 2 malam. Seiring progres yang meningkat, tubuhku terasa lebih ringan. Beberapa hari kemudian, tingkah lakuku yang aneh menarik perhatian pelatih Evelyn di tempat latihan keempat. Ia tidak menyangka si sampah Ragnar telah berlatih selama beberapa hari beberapa malam. Apakah ini benar-benar si pecundang yang dibicarakan orang? Aku merasa tubuhku telah mencapai batasnya. Jika begini terus, aku mungkin akan mati. Aku tidak berani berhenti, karena kemarin malam aku hanya berbaring selama 2,5 detik. Dan progres di layar langsung menurun. Aku langsung bangun dan berlatih pedang. Dengan terus-menerus melampaui batas, progres hampir mencapai puncaknya, tapi aku tetap tidak berani lengah. Aku sudah tidak merasakan detak jantungku sendiri. Aku bahkan lupa cara bernapas. Evelyn di atas panggung sangat terkejut, karena tekad seperti ini hanya dimiliki oleh mereka yang pernah melewati hidup dan mati. Seiring progres mencapai puncaknya, aku tidak bisa lagi menopang tubuhku. Selamat, kamu telah menyelesaikan tugas batas fisik. Hadiah,
Jantung naga, apakah kamu ingin menerimanya? Melihat layar di depanku, dengan segenap sisa tenagaku, aku menggerakkan jariku. Saat aku menekan tombol konfirmasi, aku langsung pingsan. Sebuah aura kuat meledak dari dalam tubuhku. Evelyn menyaksikan semuanya. Saat aku terbangun, aku berada di kamarku. Evelyn yang membawaku ke ruang istirahat. Aku berterima kasih padanya, tapi sepertinya Evelyn tidak ingin aku pergi begitu saja. Karena keluarga pedang kayu melarang siapapun untuk membuka pusat energi mereka sebelum upacara kebangkitan. Aku penasaran kenapa dia berkata begitu. Ternyata setelah aku pingsan, pusaran energi yang tercipta adalah tanda terbukanya pusat energi. Demi menjaga keadilan kompetisi keluarga, siapapun boleh menghukum orang yang membukanya lebih awal. Melihat keseriusannya, aku merasakan tubuhku. Ternyata hadiah yang kudapatkan setelah pingsan adalah jantung naga. Naga dapat menyimpan energi di jantung mereka, dan jantung dapat mengendalikan energi dengan lebih efektif. Tapi jantung manusia tidak sekuat naga, jadi harus ditempatkan di perut. Itulah mengapa semua orang di Laguna mendambakan hati naga. Ini adalah cara mudah untuk menjadi sangat kuat. Sekarang, hatiku adalah hati naga. Namun, aku berada dalam situasi yang canggung. Evelyn, seorang pendekar pedang senior di Laguna, adalah komandan Ksatria Naga berzirah putih. Dia juga dikenal sangat berprinsip, tidak mentolerir ketidakjujuran dan kepengecutan. Dengan kata lain, jika dia mengetahui hati naga milikku, dia tidak akan ragu untuk mengeksekusiku. Tapi bagaimana jika dia tidak bisa membuktikannya? Kelebihannya bisa menjadi kelemahannya. Aku segera menjadi serius. Kau akan mengeksekusiku hanya berdasarkan perasaanmu? Bisakah kau menanggung akibatnya? Karena jika dugaannya salah, dia akan merusak nama baik keluarga Laguna, dan menghina sang pewaris. Sesuatu yang tak bisa ditanggung bahkan oleh seorang pendekar pedang senior. Aura yang tiba-tiba kupancarkan mengejutkan Evelyn. Namun, dia tetap yakin dengan penilaiannya. Untuk menegakkan aturan Laguna, dia bersedia mempertaruhkan masa depannya. Tapi, bagaimanapun caranya, dia tidak bisa mendeteksi adanya mana. Ini membuatnya bingung. Padahal dia jelas melihat fluktuasi mana. Dia mulai ragu. Apakah dia benar-benar salah lihat? Namun, aku harus memberinya pelajaran. Bagaimana, instruktur Evelyn? Evelyn segera meminta maaf. Aku akan membayar kesalahanku dengan nyawaku yang rendah. Hati naga pasti tidak akan terdeteksi olehnya. Lagi pula, ini bukan inti mana biasa. Dan aku bisa mengendalikan manaku dengan bebas. Dengan kata lain, selama aku tidak menunjukkannya, tidak ada yang bisa mengetahuinya. Rahasia hati naga ini baru akan terungkap beberapa tahun kemudian. Jadi dia pasti tidak akan menduganya. Aku menepuk bahunya. Orang yang setia seperti dia, sangat cocok menjadi bawahan. Sebelum pergi, aku mengucapkan terima kasih lagi padanya. Sebagai anak haram dari keluarga pendekar pedang, tidak ada yang pernah peduli denganku. Dan dia adalah yang pertama. Setelah aku pergi, Evelyn masih terkejut. Apakah ini benar anak keluarga yang dikabarkan tidak berguna itu? Beberapa hari kemudian, saat aku berlatih pedang, Lunden memarahiku karena tidak cukup baik. Namun, semua ini hanyalah pura-pura. Karena aku menyadari bahwa teknik pedang yang diajarkannya salah. Aku semakin yakin ada dalang di balik tindakan Lunden. Mungkin orang itu juga yang memerintahkan untuk membunuhku. Jadi aku harus memaksanya keluar. Aku memanggilnya, dan mengatakan bahwa teknik pedangnya sampah. Aku meragukan kemampuannya. Bahkan monster kelas rendah pun tak bisa kau kalahkan. Aku tahu dia dikirim untuk mengawasiku. Jadi aku menyuruhnya pergi. Jika dia melakukan kesalahan, dia akan menyingkap dalangnya. Aku langsung memecatnya. Lunden panik. Meskipun aku ingin segera menghabisinya, aku masih butuh informasi lebih lanjut. Lunden bingung harus berbuat apa. Karena dipecat berarti misinya gagal. Dia segera memohon. Saat itu, misi ketiga datang. Bertarung dan menang melawan Lunden. Yang tak kusangka, Evelyn maju dan meminta kita menyelesaikan masalah ini dengan cara keluarga Ragnar yang lemah tunduk pada yang kuat. Mendengar itu, Lunden sangat senang. Lagi pula, dia adalah pendekar pedang tingkat menengah. Sementara aku hanya murid magang ilmu pedang. Apakah Evelyn menjebakku? Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh keluarga Ragnar. Saat seorang bawahan melaporkan hal ini pada seorang pria, dia malah disambut dengan lemparan gelas anggur. Karena bagaimana mungkin sampah bisa mempengaruhinya? Orang ini adalah salah satu dari 4 anjing pemburu, macan hitam. Aseon, di sebelahnya adalah Remington si penyihir perak. Kemudian, Troy, salah satu dari 9 naga terbang, menghampirinya. Dia adalah paman Aseon. Aseon bingung, mengapa harus memperhatikan seekor semut? Tapi Troy mengingatkannya, bahkan lawan terlemah pun tidak boleh diremehkan. Mereka pikir pelatih bisa dengan mudah menyelesaikan masalah ini. Seminggu kemudian, kursi penonton sudah penuh sesak. Mereka tentu saja tidak ingin melewatkan lelucon besar ini. Aku awalnya hanya ingin memberi Lunden pelajaran, tapi semuanya menjadi di luar kendali. Karena sudah begini, aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk balas dendam. Di luar arena, orang-orang berbisik-bisik. Karena setahu mereka, aku bahkan tidak bisa mengayunkan pedang dengan benar. Mereka bahkan berteriak agar aku keluar dari keluarga Ragnar.
Lunden memintaku untuk berlutut dan meminta maaf. Maka dia akan melepaskanku. Tapi aku langsung membalasnya. Seharusnya dialah yang berlutut dan meminta maaf padaku. Mendengar itu, Lunden sangat marah. Lagi pula, dia adalah pendekar pedang tingkat menengah. Sementara aku hanyalah seorang murid magang. Dia berencana untuk menghabisiku dalam duel ini. Karena duel Ragnar adalah pertarungan hidup atau mati. Dengan begitu, dia dianggap telah menyelesaikan tugasnya. Aku kemudian menyerangnya dengan pedang. Seperti yang mereka duga, bahkan caraku memegang pedang pun salah. Di mata mereka, aku pasti mati. Lunden sangat bangga. Lagi pula, dia adalah pendekar pedang tingkat menengah. Jika aku memiliki setengah dari kemampuan Hunter, mungkin dia akan sedikit takut. Bagaimana mungkin orang bodoh sepertiku bisa mengalahkannya? Tanpa mereka sadari, aku telah berubah drastis. Sebelumnya, aku menemui Evelyn, karena dia telah menyelidiki Lunden. Jadi dia tahu memecat Lunden tidak akan menyelesaikan masalah. Mendengar itu, hatiku berdebar kencang. Bagaimana dia bisa tahu ini? Ternyata dia menemukan Lunden sengaja mengajariku teknik pedang yang aneh. Ini bukan tingkat kemampuan seorang pendekar pedang tingkat menengah. Jadi dia pasti diperintahkan seseorang. Evelyn tidak menyadari ini di kehidupanku sebelumnya. Apakah karena masalah sihir yang menarik minatnya? Setelah penyelidikannya, dia menemukan semua bukti mengarah ke istana Camellia. Jadi, seperti dugaanku, ini semua disebabkan oleh perebutan kekuasaan. Namun, dengan kemampuanku saat ini, aku masih belum bisa mengalahkan Lunden. Evelyn memintaku untuk tidak khawatir, karena dia melihat potensiku, ditambah dengan bimbingan dari seorang pendekar pedang tingkat tinggi selama seminggu. Mengalahkan Lunden sudah lebih dari cukup. Aku tak menyangka semuanya akan berjalan seperti ini. Kelihatannya bantuan Evelyn sangat berharga, tapi ada satu hal yang membuatku bingung. Satu bantuan seharusnya tidak membuat Evelyn bertindak sejauh ini. Dan ini hanya salah satu alasannya, karena seseorang di balik layar telah memperhatikan keberadaanku. Saat Lunden mengayunkan pedangnya ke arah kepalaku, aku masih bisa menghindari serangannya. Melihat ini, Lunden menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Karena berdasarkan waktu, seharusnya aku tidak bisa menahan serangannya sama sekali. Benar, apakah ini masih Theodora Lackner yang dia kenal? Bagaimana kemampuan pedangnya bisa meningkat begitu pesat? Dan semua siswa yang hadir tampak terkejut tanpa terkecuali. Hanya Evelyn yang terlihat menikmati pertunjukan. Lunden tidak percaya ini nyata. Bagaimana mungkin seorang pendekar pedang tingkat menengah bisa dikalahkan oleh seorang murid? Saat itulah dia berpikir bahwa aku mungkin menyembunyikan kemampuanku. Ketika aku bertanya siapa orang di belakangnya, Lunden benar-benar panik. Mendengar aku perlahan menyebut istana Camellia, wajah Lunden dipenuhi ketakutan. Ekspresinya telah mengkonfirmasi jawabanku. Selanjutnya adalah waktu untuk balas dendam. Kemudian aku tidak lagi menyembunyikan kekuatanku. Aku langsung mengayunkan pedang ke pinggangnya, lalu menebas lengannya dengan satu tebasan. Di bawah tatapan Lunden, lengannya terpisah dari tubuhnya. Dan saat ini aku seperti iblis yang tidak berkedip saat membunuh. Remington di arena juga langsung tercengang. Lunden yang kehilangan lengannya terus memohon ampun. Saat ini, seperti yang dia katakan, hanya yang kuat yang pantas hidup di dunia ini. Aku membalasnya dengan kata-kata yang sama. Lalu aku mengayunkan pedang di tanganku. Dan Lunden langsung tewas bersimbah darah. Orang-orang di arena latihan kembali memperbarui persepsi mereka tentangku. Dari tempat gelap, pemimpin besar tampak sangat puas melihat ini. Inilah jenis bakat yang dia cari. Selamat, kamu telah menyelesaikan tugas. Kamu telah melampaui target. Sebagai hadiah, kamu akan mendapatkan bonus tambahan. Seorang murid seni pedang melawan seorang pendekar pedang tingkat menengah. Hasilnya membuat semua orang di tempat itu terkejut. Pendekar pedang tingkat menengah yang seharusnya menang tanpa kesulitan, justru dibunuh di tempat oleh murid itu. Apakah ini benar-benar sampah keluarga yang mereka kenal? Saat ini, aku menatap Brandon yang tergeletak di tanah tanpa bergerak. Tak kusangka dia selemah ini. Di kehidupan sebelumnya, aku sering diganggu oleh orang seperti ini. Namun, itu tidak akan terjadi lagi. Setelah menyelesaikan tugas, aku memperoleh kemampuan penglihatan mendalam, dan bahkan mendapatkan kompensasi tambahan. Ketika aku penasaran tentang apa kegunaan kemampuan itu, seorang pria tiba-tiba melompat ke arena. Kemudian, seorang pria berbadan besar muncul di belakangku. Ternyata dia adalah Julius, Kapten Ksatria Naga Putih. Mengapa dia ada di sini? Semua murid di arena terlihat sangat tidak percaya. Bagaimana salah satu tokoh besar 9 naga bisa ada di sini? Hanya Evelyn yang terlihat canggung. Karena setiap kali Julius muncul, lantai selalu rusak. Melihat wajah Julius yang penuh amarah, aku merasa sangat gugup. Ini hanya pertarungan biasa di medan laga Ragnar. Apakah dia datang untuk mencari masalah? Saat aku masih bingung, dia tiba-tiba mengubah ekspresinya. Kamu anak yang hebat. Kamu adalah tipe orang yang aku sukai. Meskipun dia tahu yang terbaring di tanah adalah guruku, dia tetap menyadari seperti apa Brandon sebenarnya. Hanya bisa dikatakan dia pantas mati. Setelah itu, Julius mengubah nada bicaranya. Aku diundang langsung untuk bergabung dengan Ksatria Naga Berzirah Putih. Mendengar itu, semua orang tak bisa duduk diam.
Ksatria Naga Berzirah Putih mengundang si Payung Ragnar untuk bergabung. Meskipun dia memang bertarung dengan baik, tapi tidak sampai bisa langsung bergabung. Saat ini, Raymond sangat bingung. Karena sebelum gerbang kekuatan sihir dibuka, tidak mungkin untuk menentukan nilai seseorang. Bahkan jika kemampuan pedangnya luar biasa, jika kekuatan sihirnya biasa saja, masa depannya juga terbatas. Bakatnya pasti sangat tinggi hingga naga sihir berani mengambil risiko ini. Saat dia bertanya apakah aku bersedia, aku langsung menolaknya. Situasi ini membuat semua orang yang hadir tercengang. Tidak ada yang menyangka hasilnya akan seperti ini. Kabar ini dengan cepat menyebar ke seluruh keluarga Ragnar. Semua orang membicarakan hal ini dengan berbagai pendapat. Ada yang merasa aku tidak cukup berkualitas. Ada juga yang menganggap aku bodoh. Adegan beralih ke istana Camellia. Pemimpin istana, Emir, merasa situasinya menjadi rumit. Lalu, Troy memberi isyarat agar dia tidak perlu khawatir. Lagi pula, kekuatan Lunden memang lemah. Kalau tidak, dia tidak akan dikirim untuk mengajar Theo. Jika bukan karena intervensi Ksatria Naga Berzirah Putih, mereka masih bisa mengatur guru untuknya. Sekarang rencana ini sudah tidak bisa dijalankan. Jika dia mulai menonjol, mengendalikan istana Mawar akan menjadi lebih sulit. Saat itu, Arsene menyela ibunya. Karena dia merasa kepala keluarga tidak akan memperhatikan Theo hanya karena hal kecil ini. Lagi pula, dia memang payung. Mendengar itu, Troy langsung menjadi serius. Karena dia telah memberitahu Arsene untuk tidak meremehkan pesaing manapun. Arsene hanya bisa mengakui kesalahannya dengan rasa tidak rela. Namun, dia sudah menyiapkan hadiah besar untuk Theo. Adegan beralih ke tempat lain. Setelah belajar ilmu pedang dari Evelyn selama beberapa waktu, kemampuan pedangku meningkat pesat. Saat ini, Evelyn sangat penasaran mengapa aku tidak bergabung dengan Ksatria Naga Berzirah Putih. Tentu saja aku merasa sayang. Lagi pula, itu adalah tim yang ingin kugabungi di kehidupan sebelumnya. Tapi sekarang bergabung dengan mereka adalah kerugian bagiku. Hanya dengan menunjukkan kekuatanku di upacara kebangkitan aku bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya. Mendengar jawabanku, Evelyn tidak mengatakan apa-apa. Hanya saja kapten mereka pasti akan merasa sayang. Selanjutnya, aku mencoba kemampuan wawasanku. Lalu, semua informasi tentang Evelyn muncul di depanku. Wawasan ini memang kemampuan yang bagus. Membuatku melihat banyak informasi tersembunyi. Saat itu, seorang murid menyela aku. Orang itu adalah anggota pos pemeriksaan selatan, Sibyl. Dan tujuannya mendatangiku adalah untuk bertanding denganku. Tapi apa-apaan dengan ekspresi gugupnya itu? Aku ingin menghajarnya. Ternyata dia sebelumnya juga meremehkanku. Tapi melihatku terus berusaha dan melampaui guruku. Dan juga mendapat pengakuan dari Ksatria Naga Berzirah Putih. Aku menjadi idolanya. Kali ini dia datang hanya berharap bisa bertarung secara adil denganku. Jika dulu, aku akan meragukan ketulusannya. Tapi dengan kemampuan wawasanku, aku bisa melihat isi hatinya yang sebenarnya. Ini sungguh di luar dugaan. Setelah rumor tentang aku mengalahkan Lunden dan mendapat perhatian Julius menyebar, aku pikir orang-orang yang rendah diri akan datang mengujiku. Tak disangka, akan ada orang yang mau mengikutiku. Tapi ini sesuai dengan keinginanku. Lagi pula, untuk bersaing memperebutkan posisi itu, aku butuh beberapa orangku sendiri. Dan masih ada misi pemula terakhir, melepaskan julukan sampah keluarga Ragnar. Kesempatan untuk melepaskan diri dari belenggu kehidupan lampau. Setelah mendapat persetujuan Evelyn, aku menyetujui permintaannya. Aku, Theo Ragnar, calon ksatria Istana Mawar yang akan segera menjalani upacara kebangkitan. Guruku adalah Evelyn, Sibyl Dre, calon ksatria yang bertugas di pos pemeriksaan gerbang selatan, mewarisi ilmu pedang klan Dre. Setelah salam pedang singkat, duel kami dimulai. Kecepatan pedang Sibyl sangat cepat. Dalam sekejap, dia sudah ada di depanku. Meskipun dia juga dipanggil sampah, dia cukup percaya diri dengan kecepatannya. Setelah 2 kali beradu pedang, dia menyadari kemampanku tidak sesederhana kelihatannya. Bagiku yang dulu, dia memang cepat. Aku bahkan tidak bisa menangkis beberapa jurusnya. Tapi sekarang, dia terlalu lambat bagiku. Lalu, aku menebasnya dengan 1 ayunan pedang. Dia pun mengaku kalah, dan aku hanya bisa menguji kekuatanku melalui pertarungan terus-menerus. Saat itu, aku memperhatikan proyeksi di pedangku. Aku penasaran apakah pengamatan bisa digunakan pada diriku sendiri. Lalu, aku menggunakan keahlianku pada diriku sendiri. Seketika, jendela informasiku muncul. Aku memperhatikan bakatku. Ada 4 slot yang tidak bisa dilihat. Artinya, aku masih bisa mendapatkan 4 kemampuan baru. Berkat hati naga dan kekuatan sihir kehidupan lampau. Kekuatan sihirku sekarang sangat tinggi. Yang mengejutkanku, keberuntunganku bernilai negatif. Ini membuatku curiga aku terkutuk. Apakah kesialanku di kehidupan lampau juga karena ini? Tapi, untuk sekarang, aku harus menemukan cara meningkatkannya. Sementara itu, banyak orang telah berkumpul di belakangku. Evelyn tahu mengapa mereka datang. Meskipun ilmu pedang Lunden buruk, dia tetaplah seorang ksatria tingkat menengah. Theo mengalahkannya dan mendapat pengakuan dari kapten. Di keluarga Ragnar yang menjunjung tinggi kekuatan, hanya ada 2 reaksi.
iri atau kagum, dan orang-orang yang berkumpul di sini semuanya kagum. Setelah melihat duelku dengan Sibyl, mereka percaya semua rumor itu benar. Semua orang ingin bertarung denganku. Melalui pengamatan, aku melihat keinginan Iode. Maka, aku langsung mengajaknya berduel. Latihan tanding adalah cara paling efektif untuk meningkatkan ilmu pedang. Seketika, kedua pedang beradu. Saat kedua belah pihak menarik pedangnya, dia menyerang balik dengan ayunan pedangnya. Aku akui, penentuan waktunya sangat tepat. Tapi ini juga kesempatanku. Aku segera menangkisnya, dan menjatuhkan pedangnya. Dengan terkejut, dia melihat pedangnya jatuh ke tanah. Bersamaan dengan itu, aku mendapat pengakuannya, dan aku memperhatikan nilai keberuntunganku meningkat. Artinya, keberuntungan ini mirip seperti reputasi. Kalau begitu, mengapa aku tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan keberuntunganku, sekaligus menyelesaikan misi pemula? Setelah itu, aku bertarung belasan kali berturut-turut. 29/100%. Tapi progres misiku hanya 1%. Apa mungkin karena orang-orang ini sudah mengakuiku di dalam hati? Atau haruskah aku mencari lawan yang lebih kuat? Saat itu, seorang pria menggangguku. Orang itu adalah Silver Lion, Remington. Ini membuatku sangat terkejut. Lagi pula, dia adalah salah satu dari 4 pemburu agung, Silver Lion. Salah satu peserta terkuat dalam ritual kebangkitan Ragnarok. Dan tujuannya datang ke sini sangat sederhana, yaitu berduel denganku. Tak disangka aku akan berhadapan dengan Remington, si jenius pedang yang kukagumi. Meskipun tanpa misi, bisa bertarung dengan Tuan Muda Nasio yang terkenal saja sudah merupakan suatu kehormatan. Namun, aku yang sekarang, akankah bisa mengalahkan Remington, salah satu dari 4 pemburu agung?